Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 6 Ramadan 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2014. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala, yang dikumpulkan dari kitab-kitab para ulama rahimahumullah ta'ala ajma'in. Sebelumnya ini ada orang titip buku lagi, yang kemarin 2 tambah lagi 3, jadi ada 5. Yang kemarin itu jawabannya, Allah meminta orang yang hatinya bersih itu diantara tandanya adalah bukan hanya memikirkan beramal, tapi memikirkan bagaimana amalannya itu baik. Supaya amalan baik itu, sudah saya terangkan sebelumnya berkali-kali, saya ulang-ulang, yaitu pertama-tama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah, yang ketiga amalannya berusaha diperbaiki, tidak asal-asalan, yang keempat dia merasa bahwa semua itu dari Allah sehingga dia tidak ujub bangga diri, yang kelima sudah berbuat semua itu dia merasa masih kurang dalam beramal. Itu jawabannya, dan kemarin banyak yang kurang lengkap. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kemarin ditulis di kertas disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Pertanyaannya yang gampang saja, kemarin sudah diterangkan juga. Ada sahabat Nabi namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu minta kepada Nabi resep keselamatan. Wahai Rasulullah, apa keselamatan itu? Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan keselamatan itu ada 3 macam. Haditsnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Apa saja keselamatan yang 3 macam itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ditulis di kertas disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya kita meneruskan kajian kita. Kemarin kita berbicara tentang fudulul kalam, banyak berbicara yang tidak ada gunanya. Berbicara yang tidak ada gunanya, apalagi pembicaraan yang terlarang. Kemarin sudah diterangkan dalil-dalilnya panjang lebar. Sekarang kita fokus kepada permasalahan ghibah. Ghibah mengenai lisan, hadits-hadits tentang lisan, dampak buruk lisan, kemarin insyaallah sudah lengkap. Sekarang tentang ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah diambil dari kata-kata al-ghaib. Al-ghaib sesuatu yang tidak hadir di depan kita, itu ghaib, ghaib dari kita. Menurut bahasa
itu maksud daripada ghibah dari al-ghaib, yang gaib, yang tidak ada pada kita, tidak ada di depan kita. Adapun menurut istilah, menurut syariat, menurut terminologi, ghibah ini definisinya diterangkan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau menjawab, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka, menceritakan tentang orang lain yang orang itu tidak suka, orangnya tidak ada. Kemudian para sahabat bertanya, ara'aita in kana fi akhi ma naqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau memang keadaan dia seperti itu? Benar ya Rasulullah, enggak bohong. Bagaimana? Kata beliau, in kana fi akhika ma taqul faqad ightabta wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau memang keadaan saudaramu seperti itu, berarti kamu ghibah. Kalau keadaannya tidak seperti itu, berarti kamu membuat kebohongan. Jadi walaupun ceritanya benar, itu namanya adalah ghibah. Kalau ceritanya tidak benar, lebih besar lagi dosanya. Itu adalah kebohongan, fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebohongan fitnah ini di surat Al-Ahzab ayat 58. Al-Ahzab 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang beriman laki dan perempuan dengan apa yang tidak pernah mereka kerjakan, ya, fitnah. Orang-orang yang menyakiti orang beriman dengan cara menfitnah apa yang tidak pernah dilakukannya. Sungguh mereka yang menyakiti itu telah membuat suatu kebohongan dan mereka melakukan sebuah dosa yang sangat nyata. Apa hukum ghibah? Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan juga para salafus soleh, bahkan para ulama semuanya, al-ghibatu haramun. Hukum ghibah itu adalah haram. Tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Ijma'u ahli ilmi, konsensus kesepakatan para ulama semuanya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-ghibatu haramun. Hukumnya ghibah itu haram. Di samping ghibah itu haram, ya, para ulama juga mengatakan ghibah itu dosanya termasuk kategori dosa besar, termasuk al-kabair. Sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan para ulama sudah ittifaq, sepakat ala kauniha minal kabair, bahwa ghibah ini termasuk dosa besar. Nah, sehingga dosa besar itu perlu tobat secara khusus. Nanti ada keterangan-keterangannya bagaimana cara tobat dari ghibah. Kemudian di samping ghibah ini juga dosa besar, tingkatan ghibah ini juga macam-macam. Yang diribah siapa? Menghibah orang awam dengan menghibah ulama, dosanya lebih besar menghibah ulama. Karena ketika ulama diribah, apalagi difitnah, ini sudah merusak agama, menjadikan orang tidak senang dengan agama, menjadikan orang tidak mau lagi belajar agama, ngerusak agama. Jadi dosanya
lebih besar lagi. Dalil-dalil dari Al-Quran tentang haramnya ghibah diantaranya adalah di surat Al-Hujurat ayat nomor 12. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kamu menghibah sebagian yang lain. Apakah seorang dari kamu itu suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu tidak suka. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini Allah melarang ghibah. Dan Allah menyamakan ghibah dengan apa? Dengan makan bangkai saudara kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya pernah posting di Facebook dan juga di website gambar seorang anak makan tangan temannya. Jadi temannya itu tangannya diputus, lalu tangannya dimakan mentah-mentah. Ya. Jadi tangannya temannya dimakan mentah-mentah. Digambarkan seperti itu. Saya posting di Facebook, di website. Banyak yang komentar. Komentarnya apa? Jijik, jorok, dan macam-macam. Terus saya jawab, semuanya yang melihat pasti jijik dan jorok. Padahal hampir tiap saat kita melakukannya. Betul apa tidak? Hampir tiap saat manusia melakukannya, yaitu apa? Ghibah. Ghibah sama dengan makan bangkai saudaranya. Kalau kita lihat gitu saja jijik, jorok, padahal tiap hari selalu melakukan. Majelis-majelis selalu ada majelis ghibah. Ghibah itu bahasa kita menggunjing, ngerumpi, ngerasani, rasan-rasan, ya. Ghibah. Kemudian juga di dalam surat yang lainnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu di antara maknanya wala talmizu anfusakum, di antara tafsirnya adalah jangan sebagian kamu mencacat atau menghibah sebagian yang lain. Kemudian juga firman Allah di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah neraka wail bagi siapa saja yang humazah dan lumazah, yang mencela orang baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Menghibah orang dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan contohnya ya, sama-sama temannya menghina orang lain dengan mengerlingkan mata, isyarat. Isyarat ini untuk menghina orang lain, sama. Itu masuk di dalam wailul likulli humazatil lumazah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ya, beliau khutbah di depan 100.000 sahabat lebih. Subhanallah. Waktu itu di Arafah, yang kita nggak bisa bayangkan ya, 100.000 sahabat lebih, berarti banyak sekali. Tapi zaman itu tidak ada pengeras suara, tidak ada pengeras suara, dan semuanya dengar. Ini diantara mukjizat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama mengatakan orang yang paling belakang dengan yang paling depan dengarnya sama. Jadi bukan berarti yang depan dengarnya keras, belakang pelan, enggak, sama. Ini diantara mukjizat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita 100.000 orang enggak pakai pengeras suara, putus leher kita. Iya, ini mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau khutbah panjang lebar. Di antara khutbahnya itu isinya adalah fa inna dima'akum wa amwalakum
wa a'radakum haram alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu itu adalah terjaga, terpelihara, terlindungi seperti kehormatan harimu hari ini, yaitu hari Arafah. Bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah, termasuk Ashhurul Hurum. Di negeri ini yaitu di Mekah, tanah suci Mekah. Jadi sangat terhormat. Enggak boleh menumpahkan darah orang Islam, enggak boleh mengambil hartanya, enggak boleh merusak kehormatannya. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min arbar riba al-istitalatu fi 'irdil muslim bighairi haq. Riba yang paling dahsyat adalah mencacat kehormatan seorang muslim tanpa ada kebenaran apapun, tanpa alasan apapun. Artinya enggak boleh. Kita tahu ya dosanya riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dosa riba itu 70 cabang lebih. Yang paling ringan seperti apa? Yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Itu dosa riba yang paling ringan. Bagaimana dengan dosa riba yang paling besar? Nah, ternyata ini lebih dahsyat dari dosa riba, yaitu mencacat kehormatan seorang muslim. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya semuanya sahih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair al-istitalatal mar'i fi 'irdi rajulin muslim bighairi haq. Termasuk dosa besar yang paling besar adalah seseorang mencacat kehormatan seorang muslim tanpa ada kebenaran apapun. Artinya memang enggak benar, enggak boleh. Jadi dosa besar yang paling besar, mencacat kehormatan orang. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya sahih, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kan lebih dari satu, hingga terjadi cemburu di antara mereka. Di antaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu sempat cemburu kepada Sofiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, hasbuka min Sofiyah annaha qasirah. Cukuplah bagimu Sofiyah, dia itu perempuan yang pendek. Cuman bilang gitu aja. Ya Rasulullah, Sofiyah itu kan pendek. Cuman gitu aja bilangnya. Sederhana kan? Cuman bilang Sofiyah pendek. Apa kata Nabi? Kata Nabi, laqad qulti kalimatan lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh kamu telah mengatakan satu kata, kalau kata-katamu itu dicampur dengan air laut, maka air laut akan rusak. Subhanallah, air laut. Air laut sak dunia berapa liter? Berapa liter? Tidak terbatas. Air laut sak dunia. Kalau kata-kata Ibunda Aisyah tadi yang mengatakan tentang Sofiyah, wahai Rasulullah, Sofiyah itu kan pendek, cuman gitu aja. Kalau kata-kata yang dicampur dengan air laut rusak. Artinya menunjukkan betapa dahsyatnya kata-kata ini. Iya kan? Kadang kita nganggap biasa. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menyangka sepele, di sisi Allah itu besar. Kemudian juga ada seorang sahabat namanya Ma'iz. Ma'iz ini berzina karena dia sudah pernah nikah, ya dia ngaku ke Nabi, ngaku zina. Karena dia sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah ya dirajam. Dirajam, ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Kemudian ada dua orang sahabat, yang satu berkata kepada temannya, alam tara ila hadzal ladzi satarallahu alaihi falam tad'hu nafsu hatta rujima rajmal kalb. Tidakkah kamu melihat orang ini? Maksudnya Ma'iz.
Kenapa sih orang ini? Kan sudah ditutupi oleh Allah, nggak ada orang tahu. Kenapa dia malah menyerahkan dirinya sehingga dia dirajam, dilempari batu seperti anjing dilempari batu. Jadi dia maksudnya menghina sahabat Ma'iz, dilempari batu kayak anjing, iya kan? Rasulullah SAW dengar, sampai akhirnya Rasulullah SAW ketika lewat di sana ada bangkainya keledai, bangkai himar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aina fulan wa fulan, mana dua orang tadi itu? Inzila, ayo, hai dua orang, kamu turun ke sini kamu. Fakula min jifati hadzal himar, kamu makan ini, bangkai keledai ini kamu makan. Ya. Kemudian dua orang tadi mengatakan, ya Nabi Allah, man ya'kulu hadza, wahai Nabi Allah, siapa yang mau makan bangkainya keledai ini? Tidak ada orang mau. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maniltumahu min irdi akhikuma anifan asyaddu min aklin minhu. Apa yang kamu katakan tentang kehormatan saudaramu tadi itu lebih dahsyat daripada kamu makan bangkainya keledai ini. Subhanallah. Kamu disuruh makan bangkai keledai ini aja nggak mau, padahal kamu tadi melakukan sesuatu yang lebih dahsyat daripada makan bangkainya keledai. Subhanallah. Demikian pula dari ucapan para salafus soleh. Sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu ketika itu berjalan dengan teman-temannya, famarra ala baghalin mayyit qadin tafakh, jalan dengan teman-temannya lalu melewati baghal. Baghal itu sejenis kuda ya, tapi lebih kecil dari kuda dan lebih besar daripada himar. Jadi ada himar, ada baghal, ada baru al-khail, kuda. Melewati bangkai baghal yang sudah pecah perutnya. Sudah bangkai, perutnya pecah lagi, tambah menjijikkan, lebih menjijikkan lagi. Lalu kata sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, wallahi la an ya'kula ahadukum min hadza hatta yamla'a batnah khairun min an ya'kula lahma muslim. Demi Allah, sekiranya seorang dari kamu memakan bangkai baghal yang sudah pecah perutnya ini sampai kenyang, itu lebih baik daripada makan bangkai saudaranya sendiri. Maksudnya daripada apa? Daripada menggibah, ya. Kemudian juga Ka'ab al-Ahbar mengatakan al-ghibatu tuhbitul amal, ghibah itu bisa menghapus amalan. Adi bin Hatim sahabat Nabi radhiyallahu taala mengatakan al-ghibatu mar'al li'am, ghibah itu adalah ya makanan atau pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang li'am. Li'am itu orang-orang berandal, orang-orang rendahan, orang-orang murahan. Kemudian juga Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, wallahi lal ghibatu asra'u fi dinil muslim minal akalah fi jasad ibni Adam. Demi Allah, sungguh ghibah itu lebih cepat merusak agama seorang muslim daripada rayap yang makan jasadnya manusia. Jadi kalau ada jasad manusia diserbu rayap, habis enggak? Habis kan? Cepat, rayapnya banyak, cepat habis. Nah ternyata ghibah ini lebih cepat ngerusak agama daripada rayap merusak badannya manusia. Kemudian Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ghibatu asyaddu minad dain, ad-dain yuqda wal ghibatu la tuqda. Ghibah itu lebih berat dari utang, karena utang masih bisa dibayarkan. Lah ghibah bagaimana cara bayarnya? Nebusnya bagaimana kalau ghibah? Berat.
Tapi nanti ada, alhamdulillah, solusinya nanti ada. Jadi ya itulah ghibah ya. Kemudian Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar ada seseorang sedang menghibah. Lalu kata Ali, iyyaka wal ghibah fa innaha idamu kilabin nas. Hati-hatilah kamu daripada ghibah, karena ghibah itu adalah lauk pauknya, mohon maaf, anjing dari jenis manusia. Jadi manusia ada jenisnya, jenis anjing namanya. Manusia anjing, lauk pauknya itu adalah ghibah. Berarti orang yang suka ghibah itu adalah anjing. Mohon maaf, ini yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan siapa? Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Asim An-Nabil rahimahullahu taala mengatakan, la yadhkurun nas bima yakrahun illa safalah la dina lahu. Tidak ada yang menyebutkan tentang manusia apa yang tidak mereka sukai, melainkan orang-orang rendahan yang enggak punya agama. Jadi yang suka ghibah itu adalah orang-orang rendahan, enggak punya agama. Ya, subhanallah. Tentu ini semua bukan untuk sekedar nambah pengetahuan ya. Kita juga mikir, karena kita juga sering ghibah. Ini kayak gini loh ghibah itu. Menurut Al-Quran seperti ini ghibah. Menurut As-Sunnah seperti ini ghibah. Menurut para salafus saleh seperti ini ghibah. Kemudian berikutnya lagi adalah bawa'ithul ghibah, pendorong ghibah. Apa yang mendorong orang untuk ghibah? Kenapa orang itu ghibah? Pendorong-pendorongnya diantaranya yang pertama-tama dha'ful wara' wal iman, lemahnya sikap warok dan iman. Karena kalau kita orang beriman, kita tahu bahaya kayak gitu, tentu kita nggak berani ghibah. Karena iman lemah, berani ghibah. Ghibah kayak gitu. Kalau iman kita tinggi, kita takut ghibah. Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala mengatakan, asyaddul wara' fil lisan. Sikap warok yang paling hebat itu adalah menjaga lisan. Bukan hanya menjaga diri dari harta haram, tapi juga menjaga lisan daripada ghibah dan yang lainnya. Juga ada ucapan seperti itu dari Abdullah ibnul Mubarak dan juga yang lain-lainnya. Yang kedua, yang menjadikan orang ghibah, pendorongnya itu adalah muwafaqatul aqran wal julasa wa mujamalatuhum, mencocoki teman. Mencocoki teman maksudnya kadang kita lagi duduk-duduk dengan teman, ngobrol-ngobrol, teman kita ghibah. Akhirnya kita mau ndak ghibah ndak enak, basa-basi, ikut-ikutan ghibah, terbawa. Lah ini ahli neraka itu, di antara sebab masuk neraka adalah ngikuti temannya yang menyimpang. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, Al-Mudaththir 45. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, ikut-ikutan. Teman duduknya nyimpang, ikut-ikutan nyimpang. Jadi kita jangan sungkan-sungkan kalau ada teman ghibah untuk tidak ikut-ikutan ghibah. Bahkan nanti ada dalilnya, kita wajib membela kehormatan saudara kita. Kemudian yang ketiga itu adalah al-hanku wal hasad wal ghaid, karena sikap hasad, iri dengki atau emosi, atau yaitu sakit hati dan yang lain-lainnya. Karena hasad, iri dengki, sakit hati, marah, terjadilah ghibah. Ya, akhirnya ghibah, menjelek-jelekan orang, ngerasani orang, sehingga terkumpul dalam dirinya dua hal yang jelek, yaitu hasad plus ghibah. Hasad plus ghibah, dua-duanya jelek. Kemudian yang keempat, di antara pendorong orang untuk ghibah adalah hubbud dunya wal hirsu ala su'dat fiha, cinta dunia dan ingin kedudukan. Orang kalau sudah cinta dunia, apalagi cinta kedudukan, maka dia menghalalkan segala cara.
menjelek-jelekkan orang. Supaya apa? Supaya dia dapat. Yang dapat dia, orang nggak dapat. Yang jadi dia, orang nggak jadi. Karena dunia ini sempit. Dunia ini sempit, nggak bisa semuanya dapat. Karena nggak bisa semuanya dapat, terpaksa rebutan. Rebutan, khawatir nggak dapat, menghalalkan segala cara, menjelek-jelekkan. Nah, sekarang lagi rame black campaign, kampanye hitam. Karena apa? Ingin jabatan kedudukan. Yang jadi cuma satu, yang lainnya nggak jadi semua. Terpaksa rebutan, menghalalkan segala cara. Naudzubillah, kita jangan ikut-ikutan. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala mengatakan, "Ma min ahadin ahabbar riyasah illa hasada wa bagha wa tatabba'a 'uyuban nas wa kariha an yudkar ahadun bi khair." Tiadalah seorang pun yang menginginkan kedudukan, melainkan dia pasti timbul sifat hasad. Kemudian dia juga berbuat dolim. Dia mencari-cari kejelekan manusia, dan dia tidak suka kalau orang lain disebutkan kebaikannya. Karena apa? Takut kalah saingan. Nah ini. Kemudian yang kelima, di antara pendorong riba adalah al-hazal wal mizah, yaitu gara-gara bercanda, guyon berlebih-lebihan, akhirnya riba, bicarakan orang, iya kan? Kalau sudah lagi ngobrol-ngobrol, guyon-guyon, yang dibuat guyon orang lain, riba lagi. Terus bagaimana solusinya? Kaifiyatut takhallus minal ghibah, solusi supaya kita selamat dari riba. Yang pertama-tama di antara solusinya adalah taqwallahi azza wa jalla wal istihya' minhu, bertakwa kepada Allah dan malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Ya. Ada hadisnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya." Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Lalu para sahabat jawab, "Ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah." Ya Rasulullah, kami ini malu, alhamdulillah. Lalu kata Nabi, "Laisa dza, walakin man istahya minallahi haqqal haya, falyahfadir ra'sa wa ma hawa, wal yahfadil batna wa ma wa'a." Bukan itu maksudnya. Orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu hendaklah menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya, yaitu mulutnya, serta menjaga perutnya dan apa yang ada di sekitar perutnya, maksudnya adalah kemaluannya. Jadi diantara malu kepada Allah sebenar-benar malu itu jaga lisan. Kemudian juga yang kedua, solusi supaya kita selamat dari riba adalah tadzakkuru miqdaril khasarah. Kita selalu ingat-ingat betapa ruginya orang riba itu. Rugi di akhirat nanti menjadi orang yang muflis. Muflis itu bangkrut, pailit, kolap, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, enggak punya harta, hartanya habis, ludes, enggak ada dirham, enggak ada apapun. Kemudian beliau menjelaskan definisi yang lain. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadafa hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha fayu'khad min hasanati hadha min hasanati hadha fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqdam alayhi ukhidat sayi'atuhum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang hari kiamat membawa ganjaran banyak. Ganjaran sholatnya, puasanya, sedekahnya, ganjarannya banyak, tapi juga membawa kedoliman yang banyak. Apa kedolimannya? Dia pernah mencaci maki si fulan, nuduh si fulan, memukul si fulan, mengambil harta si fulan. Maka kebaikan-kebaikan dia diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia dolimi itu. Diambil, diberikan fulan, diambil, diberikan fulan, diambil, diberikan fulan, sampai kebaikannya habis, masih belum melunasi kedolimannya.
Maka dosa orang yang didolimi itu diambil dosanya diberikan dia, diambil dosanya diberikan dia. Dia mula-mula kebaikannya banyak, sekarang kebaikannya habis, dosanya tambah banyak, lalu dilempar ke neraka. Naudzubillah. Ya ini, mau tidak kita jadi seperti itu? Tentu kita tidak mau. Karena itu sebenarnya diribah orang itu satu sisi itu tidak menyenangkan ya. Mana ada orang suka diribah. Tapi di sisi lain sebenarnya menguntungkan kita juga. Karena apa? Semakin banyak orang ribah kita, berarti apa? Semakin banyak kita dapat kiriman kebaikan. Ibaratnya kita punya rekening di bank. Tiap detik ada yang transfer. Mau nggak antum? Tiap menit 1 juta. Mau nggak? Lah riba itu gitu. Jadi kita tidur dikirimi ganjaran terus, jalan dikirimi ganjaran terus, ganjaran tok wis banyak ganjarannya, Masya Allah. Karena itu Al Hasanul Basri rahimahullahu taala ketika ada yang menyampaikan, kamu diriba oleh si fulan. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan, ya, beliau ngambil rutop. Rutop itu kurma yang lezat, ya. Ngambil rutop, ditaruh di talam, ya. Beliau mengatakan, tolong kirimkan ke si fulan yang ribah saya itu ya. Kamu bilang, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan kebaikan saya kepadamu. Sebagai gantinya, karena kamu memberikan kebaikanmu kepadaku, balasannya rutop ini saja. Jadi kamu ngirimi aku kebaikan, aku tidak bisa balas, tak balas rutop saja, tak kirimi apel saja kamu. Ibaratnya kalau kita apel ya, tidak ada rutop. Masya Allah. Ini namanya berpikir positif. Jadi diribah orang itu sebenarnya untung juga. Karena itu ada sebagian yang mengatakan, kalau saya mau ribah orang, saya ribah ibu saya sendiri saja. Kenapa? Biar pahala saya mengalir ke ibu saya. Ada apa diberikan orang lain pahalanya? Ribah. Jadi seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, solusi supaya kita selamat dari ribah adalah kita selalu ingat betapa banyak kejelekan kita. Kejelekan kita ini banyak, ya. Kalau kita ingat kejelekan kita malu mau menggibah orang. Kita malu mau menggibah orang. Ada apa saya menjelek-jelekan dia? Wong saya lebih jelek dari dia. Semua kejelekan itu ada pada saya, bahkan lebih banyak lagi. Sehingga ada sabda Nabi, ya, sabda Nabi. Itu ternyata kita ini punya pepatah. Pepatah itu diambil dari haditsnya Nabi. Kita punya pepatah berbunyi, gajah di kelopak mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Ini dari haditsnya Nabi. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Nuaim, disahihkan oleh Al-Albani di dalam As-Silsilah As-Sahihah melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubsiru ahadukum al-qudha fi 'aini akhi wa yansal jid' fi 'ainih. Seorang dari kamu melihat kotoran di mata saudaranya. Jadi kotoran sedikit di mata saudaranya kelihatan. Sementara batang pohon di depan matanya sendiri tidak kelihatan. Ini hadits Nabi itu. Jadi kalau kita mau ghibah, maka kita mikir dulu, ya, betapa banyak kejelekan saya. Ada apa saya ghibah orang? Belum lagi nanti orang yang ghibah itu oleh Allah diberi balasan seperti itu. Jadi menjelek-jelekan orang itu tidak gratis, bayar. As-sukhriyatu dain. Menghina orang itu adalah utang, dan utang harus dibayarkan. Kemudian berikutnya lagi, yang keempat, solusi supaya kita selamat dari riba adalah mujalasatus shalihin, kumpul orang-orang soleh. Kumpul orang soleh, orang baik. Karena teman itu pengaruhnya besar. Teman yang baik kata Nabi seperti apa? Seperti penjual minyak wangi. Kita bisa beli minyak wangi atau dapat minyak wangi gratis atau kecipratan baunya wangi. Teman yang buruk seperti pandai besi, yaitu baju kita kena bakar atau kita kecipratan asapnya, bau sangitnya tidak enak. Ya, kumpul teman yang baik, yang soleh, benar-benar soleh. Karena sekarang ini banyak orang diklaim sebagai orang soleh, tapi ghibahnya
lebih dari orang berandal. Ini bukan orang soleh namanya. Ya, katanya orang soleh, rajin ngaji, hatam kitab ini kitab itu, tapi majelisnya majelis ghibah. Alasannya apa? Manhaj. Ini bicara manhaj ini. Teman-temannya dighibah semuanya. Nah, itu manhajus syaitan. Itu manhajnya setan itu. Majlisul ghibah itu. Itu setan itu menghiasi. Yang jelek dihiasi sehingga kelihatan baik dan orang nggak merasa. Sehingga ada orang rajin tahajud, rajin puasa sunnah tapi suka ghibah. Ya Allah, percuma, habis semuanya. Jangan mau kita ditipu oleh setan. Kemudian yang kelima, supaya kita selamat dari ghibah adalah qiraatu siyaris salihin. Kita membaca biografi orang-orang soleh, bagaimana mereka menjaga lisannya. Masya Allah ya, orang-orang dulu itu kalau sudah tahu gini-gini langsung dipraktekkan. Abu Asim An-Nabil rahimahullah ta'ala mengatakan, maghtabatu musliman mundu alimtu anna Allah harramal ghibah. Aku tidak pernah menghibah seorang Islam pun semenjak aku tahu bahwa Allah mengharamkan ghibah. Semenjak aku tahu Allah mengharamkan ghibah, aku tidak pernah ghibah lagi. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, kana ba'du ashabina nahfadhu kalamahu minal jum'ah ilal jum'ah ay likillatihi. Subhanallah. Al-Fudail seorang tabi'innya, kami bisa menghitung omongan teman-teman kami antara Jumat kemarin sampai Jumat hari ini. Omongannya bisa dihitung. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu jarang ngomong. Jadi sepekan itu omongannya bisa dihitung. Jadi mereka jarang ngomong kalau tidak ada perlunya. Sampai-sampai sepekan antara Jumat sampai Jumat bisa dihitung omongannya apa saja. Subhanallah. Kalau omongan kita gimana? Bisa tidak dihitung? Berapa giga? Pakai giga ini. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu ta'ala mengatakan, kabatu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku mengadakan mujahadah. Mujahadah, menundukkan nafsuku selama 40 tahun sampai benar-benar lurus. Jadi mujahadahnya bukan Ramadan saja, bukan 10 hari terakhir. Mujahadahnya berapa? 40 tahun. Mujahadah, latihan menundukkan hawa nafsu. Kemudian yang keenam, di antara solusi supaya kita selamat dari ghibah adalah menghukum diri sendiri. Jadi kita punya komitmen ya, kalau saya ghibah, saya hukum diri saya. Ada seorang salafus saleh, Rasul bin Wahab. Beliau bernadar, saya nadar, kalau saya menghibah satu orang, saya hukum diri saya puasa 1 hari. Pokoknya ghibah satu orang, puasa 1 hari. Ternyata akhirnya puasa bagi beliau itu gampang, sehingga ghibah juga jalan terus. Ghibah puasa, ghibah puasa. Oh, gampang puasa ini, ganti aja. Ghibah 1 orang, sodakoh 1 dirham. Nah, kena uang ini baru mikir. Jadi ibaratnya sekali ghibah 100.000, 2 kali ghibah 200.000, 10 kali ghibah 1 juta, baru mikir. Akhirnya saya pun meninggalkan ghibah. Jadi ini bagus ya, ekstrim ke dalam, mendidik diri sendiri. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menjelaskan bagaimana prakteknya salafus saleh seperti ini, kata Imam Dzahabi apa? Hakadha wallahi kana al-ulama wa hadha huwa tamratul ilmin nafi'. Demi Allah, inilah contoh-contoh dari para ulama. Demi Allah, inilah buah daripada ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan ilmunya dikumpulkan saja, tapi ilmunya benar-benar diamalkan, dipraktekkan, menjadikan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang pembahasannya adalah jazaul ghibah. Waktunya tidak terasa ya, cepat, sehingga kajiannya saya percepat sedikit. Balasannya ghibah ini ada di dunia, ada di alam kubur, ada juga di akhirat. Di dunia, orang yang suka ghibah itu pasti kejelekan-kejelekannya dibongkar oleh Allah. Sampai di rumahnya dia dilecehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu itu naik mimbar,
beliau khutbah dengan suara lantang. Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yufid al-iman ila qalbi, la tu'dul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u auratihim fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratah wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahuhu walau fi jawfi rahlih. Hai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya sementara iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan menyakiti orang Islam, jangan mencacat orang Islam, jangan mencari-cari kejelekan orang Islam, karena barang siapa mencari-cari kejelekan saudaranya muslim, Allah akan mencari-cari kejelekannya dia. Barang siapa yang kejelekannya dicari oleh Allah, maka Allah akan mencampakkannya, menghinakannya walaupun di rumahnya sendiri. Ini Allah Maha Adil. Ini bukan hukum karma ya, tapi ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Suka menghina orang, ghibah orang, apalagi fitnah, Anda pasti kena. Anda pasti kena cepat atau lambat. Ya, hati-hati, ghibah itu tidak gampang. Apalagi menjelek-jelekan orang dalam skala nasional. Fitnah skala nasional. Ya, Anda pasti kena nanti. Anda bakal dicampakkan oleh Allah dalam skala nasional juga. Anda dijelekkan Allah nanti skala nasional. Allah Maha Adil. Tunggu, Allah Maha Adil. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sama dengan perbuatan. Kemudian di kuburan, apa di kuburan azabnya? Ada hadits yang redaksinya itu ada beberapa macam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kata Rasulullah innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Yang satu karena masalah kencing, yang satu lagi karena masalah ghibah, ada riwayat namimah. Jadi menyebabkan azab di kubur. Kemudian yang ketiga, azabnya di akhirat. Di akhirat kena lagi. Bagaimana azabnya di akhirat? Mari kita lihat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada waktu Isra wal Mi'raj. Beliau mengatakan lamma urijabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Pada waktu aku Isra Mi'raj ya, aku melewati suatu kaum di neraka ini ya. Kan Rasulullah melihat surga dan neraka kan? Aku melewati suatu kaum di neraka itu, mereka mempunyai kuku-kuku dari nuhas, dari tembaga. Jadi kukunya panjang-panjang dari tembaga. Kemudian mereka mencakari wajahnya dan mencakari dadanya, dicuakari. Antum punya kuku enggak? Yang punya kuku nyoba wajahnya dicakar. Cakar yang keras. Dadan cakar yang keras. Ya, ini kuku dari tembaga, dicakar wajahnya krek, ya, sobek wajahnya, dadanya krek, robek semuanya, cakari terus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, wahai Jibril, siapa mereka ini? Kata malaikat Jibril, oh ini yang suka makan dagingnya orang. Maksudnya suka ghibah, yang suka mencacat kehormatan orang lain. Jadi di neraka apa adabnya? Yaitu kukunya dari tembaga, mencakari wajah dan dadanya. Terus kafarohnya. Kafarohnya, tebusannya kalau orang ghibah itu apa? Karena ghibah ini dosanya berhubungan dengan orang, maka tobatnya juga harus lengkap. Alhamdulillah Islam ini agama tobat. Selama matahari belum terbit dari barat, selama roh belum berada di kerongkongan. Yang pertama-tama tobatnya antara dia dengan Allah, yaitu an-nadam, menyesal. Yang kedua yaitu al-iqla, tidak berbuat lagi. Yang ketiga al-azmu ala adamil auda, bertekad bulat tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Ini baru dengan Allah. Nah, kemudian karena berhubungan dengan orang, menggibah orang, selesaikan urusannya dengan dia. Nggak bisa tobat dengan Allah saja, selesaikan dengan dia, minta maaf. Apakah perlu ketika minta maaf itu disebutkan saya pernah menggibah kamu begini, diperinci semuanya? Para ulama mengatakan tidak. Karena kalau diperinci seperti itu akan timbul madharat lebih besar.
Tapi harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi kan tentang orang-orang yang bangkrut karena belum menyelesaikan, sehingga kebaikannya diambil. Nggak punya kebaikan, dosanya orang diberikan dia. Nah, di sini para ulama mengatakan caranya pertama-tama minta maaf secara umum. Aku minta maaf kepadamu dari semua kesalahanku terhadapmu, sengaja atau tidak sengaja. Minta maaf secara umum, tidak perlu diperinci ribahnya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki namanya orang itu. Diperbaiki namanya, direhabilitasi. Di tempat-tempat yang dulu kita menjelekkan dia, di sana kita membaguskan namanya, memuji dia. Direhabilitasi. Jadi kalau dulu menjelekkan nasional, nah sekarang direhabilitasi nasional juga, diralat. Ya, manggil wartawan semua, saya ralat semuanya yang dulu itu fitnah. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan orang yang pernah diriba itu dan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang pernah diriba itu. Ya. Jadi nggak cukup sekedar tobat dengan Allah. Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, kafaratu aklika lahma akhik an tuthni alaihi wa tad'u lahu. Kafarah, tebusan kamu memakan daging saudaramu, tebusannya riba adalah kamu puji-puji dia dan kamu mendoakan dia. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kafaratu man igtabtahu an tastaghfir lahu. Tebusan orang yang kamu riba itu adalah memintakan ampunan untuk dia. Jadi tobat antara dia dengan Allah. 3 tadi ya, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selamanya. Kemudian diselesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. Bagaimana caranya? Yang pertama, minta maaf secara umum. Yang kedua, memperbaiki namanya, merehabilitasi namanya, yaitu muji dia, meralat yang dulu. Kemudian yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk dia dan memintakan ampunan untuk dia. Itu kafarahnya kalau mau tobat. Kalau tobat dengan Allah saja nggak cukup, belum selesai urusannya. Bagaimana kalau orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia? Kalau sudah meninggal dunia, ya kita amalkan aja tadi itu. Direhabilitasi namanya, diralat ucapan kita, ya kita banyak mendoakan dia, memuji dia, memintakan ampunan untuk dia. Yang penting kita sungguh-sungguh serius, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya. Kemudian juga yang berikutnya lagi adalah dzabbul ghibah. Kita wajib bela kalau ada orang diribah. Jadi kalau ada orang ribah kita nggak boleh ikut-ikutan, menjadi pendengar setia. Pendengar setia kalau dia rela sama dengan pelaku. Ar-radhi kal fa'il, orang yang rela sama dengan pelaku. Jadi harus dibela. Dibela, ada sabda Nabi, man dabba an lahmi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah an ya'tiqahu minan nar. Barang siapa membela saudaranya yang sedang diriba, maka Allah berjanji akan membebaskannya dari api neraka. Ada orang diriba, kita harus membela. Apalagi yang diriba itu orang-orang yang terpandang, tokoh masyarakat, apalagi ulama, apalagi guru, wajib bela, tidak boleh diam saja. Kemudian ada ghibah yang diperbolehkan, ya, ghibah yang diperbolehkan. Di antara ghibah yang diperbolehkan itu adalah at-tadallum, melaporkan kedoliman, lapor kepada yang berwenang, saya didolimi oleh si fulan, atau minta fatwa, ada kejadian begini, suami saya, istri saya, bagaimana solusinya. Nah, ini boleh menceritakan, tapi kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi, bukan cerita kepada semua orang. Tapi kalau seandainya tujuan kita sudah tercapai tanpa menyebut nama, jangan menyebut nama. Kalau terpaksa perlu menyebut nama, tidak apa-apa nyebut nama demi mencari solusi. Seperti ada seorang perempuan namanya Hind bintu Utbah radhiyallahu taala anha, istrinya Abu Sufyan, datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaporkan suaminya kaya raya tapi pelit, tidak memberi nafkah yang cukup. Lapor, ya Rasulullah,
inna Abu Sufyan rajulun syahi. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan kaya raya tapi pelit, tidak memberi nafkah yang cukup. Lalu Nabi memberikan solusi. Ini nggak apa-apa. Jadi kepada pihak yang diharapkan bisa memberikan solusi, bukan cerita kepada orang sak kampung, ya, pada orang tertentu saja yang bisa diharapkan memberikan solusi. Atau juga ada kemungkaran, kita terpaksa cerita di sana ada kemungkaran, fulan-fulan berbuat mungkar. Ayo bagaimana kita merubah kemungkaran itu? Enggak apa-apa. Kemudian juga misalnya ada orang dia ini menyebarkan kemaksiatan atau penyimpangan, kita terpaksa menceritakan hati-hati dengan fulan. Ya, dia akan mengajak orang untuk maksiat, mengajak orang untuk nyimpang. Tapi bukan cerita kepada semuanya di mana-mana, enggak. Kepada siapa yang dikhawatirkan terpengaruh oleh dia, tepat sasaran. Dan itu pun niatnya adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini yang berat. Biasanya kecampuran apa? Kecampuran hawa nafsu, sekalian memuaskan. Sudah dosa. Nah, para ulama zaman dulu ketika berbicara tentang rijal hadits, perawi hadits, ya, kan ada kutubur rijal. Perawi hadits ini orangnya kadzdzab, pendusta, ini adalah pelupa, ini gini. Mereka cerita ini terpaksa demi apa? Untuk menjaga keotentikan hadits Rasulullah SAW. Bahkan kadang mereka ngomong sambil gemeter, saya takut ngomong ini, memang terpaksa saya ngomong demi jaga haditsnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa mereka itu ikhlas. Jadi bukan malah tiap kumpul ngobrol bicarakan fulan. Subhanallah, dan ini sering dilakukan oleh para thalabatul ilm, penuntut ilmu, ikhwan akhwat. Rajin ngaji, mohon maaf mulutnya kotor, suka ghibah, eman. Ya. Jangan mau kita ditipu oleh syaitan. Inilah pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat, ya. Insyaallah besok kita lanjutkan berikutnya lagi, yaitu tentang racun hati yang kedua, fudulun nadhar, banyak memandang. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo pertanyaannya dulu. 1-2 pertanyaan. Ustadz, apakah benar orang yang bercanda yang tentang hukum Allah Subhanahu wa taala yang Ustadz katakan, apakah termasuk dosa? Iya, dosa, bahkan bisa kufur. Allah dibuat bercanda, ayat-ayat Allah dibuat bercanda, Rasulullah dibuat bercanda, itu bisa kufur, bahaya. Bukan sekedar dosa biasa, dosa besar, bahkan bisa kufur. Bagaimana kalau ghibah tapi hanya di dalam hati, tidak dibicarakan dengan orang lain, apakah termasuk dosa dan bagaimana cara mengobatinya? Ya, itu para ulama membagi, ya. Ada pembahasan bagus di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kalau sekedar lintasan saja kita usir, mudah-mudahan Allah memaafkan. Tapi kalau menancap sampai kita selalu prasangka buruk kepada orang, itu sudah dicatat sebagai dosa. Kalau sekedar lintasan kita usir, lintasan kita usir, lintasan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah menancap, ya, karena apa? Berarti kita selalu suudzon kepada orang itu, selalu prasangka buruk, selalu berbuat buruk kepada orang itu dalam hati kita. Ya dosa juga, kita juga ngotori hati. Ya. Tadi sudah saya terangkan, ada pertanyaannya tentang ghibah yang boleh tadi, ya. Jadi yang boleh tadi itu dengan catatan juga, masih ada catatannya. Catatannya adalah ikhlas dan tepat sasaran, bukan kepada semua orang. Ini yang terakhir pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau minta maaf, tapi orang yang kita pernah ghibahi tidak pernah lagi ketemu dan tidak diketahui lagi keberadaannya, apa masih bisa dimaafkan atau diampuni? Sedang itu urusan kita dengan manusia. Jazakallahu khair wa iyyakum. Sama dengan kita anggap orangnya mati. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu orang itu lagi, nggak tahu di mana, sudah nggak tahu sama sekali, yang penting kita tobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh.
Kemudian juga kita memperbaiki namanya orang itu. Ghibah kita ralat semuanya. Kita dulu menjelek-jelekan, sekarang kita puji orang itu. Kemudian kita mendoakan orang itu dengan ikhlas, dan kita memintakan ampunan untuk orang itu. Insya Allah dengan kesungguhan kita seperti itu, Allah mengampuni kita. Insya Allah. Itu dulu. Sekarang kuisnya. Monggo pertanyaannya dibawa ke sini, jawabannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah hadits Rasulullah SAW tentang seorang sahabat bertanya, apa keselamatan itu? Jawaban Nabi ada 3, yaitu yang pertama-tama adalah apa? Yang pertama apa tadi? Yang pertama-tama adalah amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wa baki 'ala khati'atik. Yang pertama, kamu jaga lisanmu. Yang kedua, hendaklah rumahmu mencukupimu. Maksudnya jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya. Yang ketiga, hendaklah kamu nangis atas dosamu. Kalau berbuat dosa nangis. Ya. Ini ada 4 buku kecil, 1 buku besar. Sekarang buku kecil dulu. Doa zikir ibu hamil. Nah ini insya Allah ya, mudah-mudahan tepat sasaran ini. Nama Abu Muhammad. Abu Muhammad ini bukan nama. Nama atau bukan Abu Muhammad ini? Kunyah, berarti gagal. Kunyah itu bukan nama. Abu Muhammad itu nama samaran namanya. Namanya siapa? Abu Muhammad itu kunyah ya, bapaknya Muhammad. Banyak orang bapaknya Muhammad di sini. Berarti gagal. Jadi nama ya, bukan Abu, bukan Ummu. Namanya siapa? Kecuali Abu Bakar. Memang namanya Abu Bakar, bukan kunyah. Ummu Nuha. Ini juga Ummu ini. Ini apa kunyah apa nama ini? Kalau kunyah gagal. Kita minta nama ya. Jangan Jangan menyamarkan diri. Nah ini jawabannya. 1, menahan lisannya. 2, tidak keluar rumah jika tidak perlu. 3, menangis atas segala kesalahan. Jawaban Ike Nivola El Hasani Kebonsari, nomor HP sekian-sekian. Pas ini. Doa zikir ibu hamil. Yang kedua, sejak memilih, meminang hingga menikah sesuai sunnah. Wah, masya Allah ini. Ini berarti yang dapat harus bujangan ini. Jawabannya, menahan lisan, jangan keluar rumah jika tidak ada perlunya, menangislah atas kesalahan atau dosa-dosamu. Ahmad Nongko Jajar Purwodadi, nomor HP sekian-sekian. Masya Allah, Purwodadi ya. Berarti tidak sia-sia, jauh-jauh dapat buku. Yang ketiga, apa itu sunnah? Buku kecil juga. 3, keselamatan, engkau tahan mulutmu atau lisanmu, jangan keluar rumah jika tidak ada perlunya, menangislah atas dosa-dosamu. Nama Aulia Jalan Mars Telaga Mas, nomor HP sekian-sekian. Ya, pandol. Kemudian yang keempat, tauhid, kunci kebahagiaan yang terlupakan. Peliharalah lidahmu, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang, menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Didik Zona Ning, nomor HP sekian-sekian. Ya, betul. Monggo. Nah, ini yang terakhir, yang kelima, bukunya agak besar ini, lumayan. Mendulang pahala pasca kematian. 3 resep keselamatan. Kamu jaga mulutmu, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya, menangislah atas dosa-dosamu. Ya, nama Suaibah, Jalan Batubara, nomor telepon sekian-sekian. Ya, alhamdulillah lancar.
Kemudian setelah itu kita tutup dengan doa. Hari ini juga hari Jumat ya, puasa Ramadan, hari Jumat di masjid menjelang maghrib. Mudah-mudahan doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami memanggilmu dengan membawa semua namamu yang maha indah dan semua sifatmu yang maha tinggi. Ya Allah, saat ini kami berada di rumah di antara rumah-rumahmu. Kami baru saja mengadakan pengajian ya Allah, membahas ayat-ayatmu dan sabda-sabda Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga penjelasan dari para ulama. Ya Allah, kami saat ini sedang berpuasa ya Allah, puasa Ramadan. Sekarang ini juga hari Jumat ya Allah, menjelang berbuka, menjelang matahari terbenam, semuanya serba mustajab ya Allah. Adab-adab doa telah kami lakukan ya Allah, waktu yang tepat, saat yang tepat ya Allah. Kami yakin ya Allah, Engkau melihat kami, Engkau mendengar kami, dan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu ya Allah bisa menghalangi kami daripada berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari ketaatan kepadamu ya Allah, yang mana dengan ketaatan itu ya Allah Engkau sampaikan kami kepada syurgamu. Ya Allah, berikanlah kami bagian daripada keyakinan, jadikan kami yakin, tambah keyakinan kami ya Allah, yang mana dengan keyakinan ini ya Allah semua musibah dunia terasa ringan atas kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami mampu menikmati pendengaran kami, jadikan pendengaran kami kuat, sehat, mendengar yang baik dan mengambil pelajaran dari apa yang kami dengar. Jadikan kami mampu menikmati penglihatan kami ya Allah, penglihatan kami kuat, sehat ya Allah, melihat yang baik-baik dan mengambil pelajaran dari yang kami lihat. Ya Allah, jadikan kami mampu menikmati semua anggota tubuh kami ya Allah. Jadikan sehat, kuat untuk kebaikan, untuk taat kepadamu. Jadikan kami mampu menikmati semua itu selama hidup kami sampai kami wafat nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang mendolimi kami ya Allah. Ya Allah, jika ada orang mendolimi kami ya Allah, kami serahkan pembalasannya kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami ya Allah. Kalau ada orang memusuhi kami ya Allah, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah-musibah kami menimpa agama-agama kami ya Allah. Jangan sampai agama kami rusak ya Allah. Jangan sampai agama kami kena ujian ya Allah, kena fitnah ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami ya Allah. Jangan ya Allah, jadikan cita-cita terbesar kami adalah akhirat, ilmu kami adalah ilmu-ilmu akhirat yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan berkuasa atas kami orang yang tidak menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang baik, berilah kami pemimpin yang baik ya Allah. Berilah kami pemimpin yang baik, pemimpin yang menyayangi kami rakyatnya, pemimpin yang menyayangi kami rakyatnya, pemimpin yang menyayangi kami rakyatnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa ahlina wa ikhwanina wa akhwatina wa usratina wa aqribaina
وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ya Allah bimbing kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah jadikan kami selalu tobat kepadamu di awal perjalanan kami di tengah perjalanan kami sampai akhir perjalanan kami ya Allah Engkau terima tobat-tobat kami sehingga kami meninggal dalam keadaan sudah bersih dari dosa ya Allah kami meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik kami meninggal dunia akhir kalam kami di dunia ini adalah la ilaha illallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh